Yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotma, Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Pak Hotman? Sebentar Pak Hotma. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak Bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi bukan, saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, kalau jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang Silakan. majelis, Baik, yang mulia. majelis Cukup, cukup. Maksud saya, Cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Ya, begitulah pengacara kondang yang udah merasa dirinya hebat. Jadi, memandang orang lain itu nggak ada apa-apanya. Apakah saudara saksi mempunyai sertifikat internasional digital forensik? Saya S2 digital forensik, dijawab tuh sama saksi ahli. Dan saya S3 digital forensik. Saya juga pernah mengikuti beberapa sertifikat digital forensik. Jelek. Jangan sombong, di atas langit masih ada langit. Cuak. Udah berapa minggu nih sidang mulu. Jadi jarang berenang sama perempuan-perempuan di Bali. Aduh, mana saksi ahlinya jago-jago banget lagi bikin gua pusing. Bener-bener nek 01 punya pengacara, punya ahli, bikin gua pusing. Jadi gua jarang deh berenang lagi sama cewek-cewek, dugem-dugem. Cuman gara-gara ngurusin sidang ini nih. Tuh, kapan kelarnya ya? Dan gue udah lama juga ini. Dah. Ini cincin 3M, jamrut 1,5 M, berlian hitam 4M. Aduh. Selamat malam Bang Hotman Paris. Bang, ternyata Bang, kamu orangnya pengekor juga Bang. Kupikir kamu pelopor dalam kebaikan, ya. Ternyata kamu pengekor juga Bang. Kenapa aku bilang kau pengekor Bang? Karena kamu enggak paham itu perkara konstitusi negara. Enggak paham kamu tentang itu. Jadi pengalaman kamu kulihat kalau mengenai kasus-kasus narkoba, kasus-kasus orang bercerai, ya kan? Itu memang lihai kamu Bang. Jadi kalau kau ngomong kayak gitu, rugilah kau. Sekolah sampai ke luar negeri, itu aja kamu nggak paham. Hotman Paris. Ada seorang pakar hukum tata negara, Yusril Izzah Mahendra. Dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Ya, karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu. Sebab itu saudara Yusril mengatakan, andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawapresannya.
Saya mohon tanggapan dari saudara. Klarifikasi ucapan saudara Lutfi Yazid. Bisa dikontra dengan pertanyaan, mungkin Keberatan yang mulia. dengan yang lain. Ya. Kata-kata yang mengatakan, andai kata saya Gibran, saya akan minta kepada dia. Ada kata-kata yang tidak logis. Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini. Itu baru logis. Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih, saya tidak akan maju. Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Pertanyaan yang mendasar adalah kepada saudara ahli, adalah satu perdebatan yang tak berujung dalam filsafat hukum. Ketika kita mencari keadilan dan kepastian hukum, kita tahu adalah substansi daripada hukum itu sendiri. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks penyelenggaraan negara, kita tidak mungkin mencari sesuatu yang tak berujung, tapi kita harus mengambil sebuah keputusan. Yusril ini kan selalu memprotes hak angket. Kalau memang Yusril ini orang baik, kenapa tidak pernah memprotes pelanggaran etika berat yang dilakukan MK dan KPU untuk meloloskan Gibran dan Prabowo? Artinya Yusril ini orang jahat. Karena pelanggaran etika berat ini kan perbuatan jahat, perbuatan salah, dan sudah terbukti di pengadilan bahwa pelanggar etika berat itu perbuatan salah, bahasa Arabnya batil, atau kata lainnya jahat. Begitu. Kalau hitungan saya kok 220 ya. Aku kalau udah KPU yang ngitung, kok aku jadi berdebar-debar. Tapi ada perkalian baru sekarang, pertambahan baru. Woi, rakyat Indonesia. 50 ditambah 50 sekarang itu totalnya bukan 100. 50 ditambah 50 jadinya 5050. Itu hitung-hitungan yang benar sekarang. Ayah cari rumus kayak gitu sekarang. Aku jujur aja bilang sama kalian. Aneh. Indonesia sekarang tuh udah banyak kali orang bertubi rasaku ya. Agak lain memang. Menurut kalian kayak mana, woi? Yap, itulah berbagai komentar dari para netizen terhadap sejumlah pengacara yang berhati mulia seperti Hotman Paris dan Yusril Mahendra. Terlihat juga ketua KPU yang hebat dalam berhitung. Saya kira komentar-komentar netizen ini sangat menghibur dan tentunya mampu menyadarkan kita sebagai rakyat Indonesia yang berpatokan pada keadilan dan tentunya kejujuran dalam memutuskan sesuatu. Nah, kita patut bersyukur sebagai rakyat Indonesia yang meskipun hidup sederhana tetapi tidak pernah tega berpihak pada orang yang salah, orang yang menyengsarakan banyak orang demi keuntungan pribadi seperti yang ada di gerombolan 02 dan pengacara-pengacara kuculuk seperti Hotman Paris ini. Terlihat di video pertama tadi, Hotman Paris memperlihatkan lagi kebodohannya di mana terlihat tak beretika di dalam ruangan persidangan. Mungkin saja dia menganggap bahwa persidangan itu sama saja dengan persidangan pada saat mengurusi rumah tangga orang yang bercerai dan kasus narkoba. Saya kira ini beda konteksnya. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang sudah mengawal baik-baik bagaimana agar proses hak angket ini bisa bergulir dengan baik. Tentu harapan kita bagaimana supaya MK betul-betul netral dan bisa tegas dalam mengambil sebuah keputusan ke depannya agar kekisruhan yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini bisa surut, tidak lagi seperti ini, dan dibicarakan oleh dunia bahwa sistem demokrasi yang kita anut sekarang ini sedang kacau, sedang tidak baik-baik saja, dan mestinya ini yang harus kita perbaiki. Baiklah, saya tidak panjang lebar. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga setiap video yang saya up bisa bermanfaat
untuk sahabat-sahabat dan juga mampu menghibur di tengah-tengah kesusahan yang terjadi hari ini. Semoga apa yang kita nantikan bisa kita terima dengan baik, bisa legowo, jangan lagi ada keseruan, dan bagaimana agar Indonesia bisa lebih baik ke depannya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.